Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatus Sadia. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri, Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dawud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana tokoh besar lainnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mempunyai karya besar yang terhimpun dalam wacana-wacana Futuh Al-Ghaib. Adalah salah satu karyanya di samping Fath Al-Rabbani, Guyat Al-Talibi, dan Ghosidah Al-Ghausiyah. Semua karya tersebut merupakan karya monumental sufistik yang besar nilainya dan tinggi sastranya yang diwariskan kepada para putra dan muridnya. Pemikiran sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak berorientasi pada masalah-masalah moral dan ketuhanan atau teologis yang bersumber pada syariat Islam, Al-Quran, dan Al-Sunnah, baik secara zahir maupun batin. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Al-Hitti, bahwa tarekatnya adalah tauhid semata yang disertai kehadiran dalam sikap sebagai hamba Tuhan. Sementara mengenai karakteristik tarekatnya, Abdi bin Musafir berkomentar bahwa tarekatnya adalah kepasrahan kepada alur-alur ketentuan Tuhan yang bersepakatan dengan kalbu maupun jiwa atau ruh, integrasi batin dan lahir, penyucian diri dari tabiat-tabiat jiwa. Demikian pula komentar Bako bin Al-Batu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai kedudukan mirip Al-Ghazali sebagai seorang ahli hukum fikih yang menguasai usul fiqh dan memadukan antara tasawuf dan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itulah Ibnu Taimiyah pernah memujinya. Ia berkata, Sayyidi, Tuan pujaanku Abdul Qadir, dan jika ada yang berlainan pendapatnya, ia mengatakan ada yang mengatakan Abdul Qadir berkata begini dan begitu, aku tidak yakin kata-katanya. Mudah-mudahan itu bukan ucapannya. Aku pastikan itu bukan pendapat beliau. Kondisi sosial politik pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditandai dengan kekacauan pemerintahan yang berwujud dehumanisasi dan despiritualisasi. Lantas, dari kalangan ulama memutuskan untuk hidup sufi dan menyeru ke jalan yang satu, yaitu memegang erat tauhid. Maka dalam kaitan inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat lantang menyeru kepada pemurnian tauhid dan menganggap remeh selain Allah. Ia pun secara tegas mengkritik para pembesar kerajaan, termasuk orang-orang yang menumpuk harta dengan jalan yang ilegal, koruptor, dan menuding kelemahan-kelemahannya. Engkau bersandar kepada dirimu dan semua ciptaan pada harta kekayaanmu, penguasa negerimu. Setiap orang yang engkau sandari adalah rusak. Semua orang yang engkau takuti dan kau harapkan juga rusak. Dan setiap orang yang kau lihat dalam keadaan bahagia dan sengsara juga akan rusak. Wahai hati yang mati, wahai orang yang musyrik, wahai para penyembah berhala, penyembah kehidupan dan harta, pengabdi para sultan kerajaan, ketahuilah mereka itu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menganggap bahwa bahagia dan nestapa itu dari selain Allah, maka mereka itu bukan hamba-hambanya. Mengenai seruan Tauhid, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada bagian pertama pada konsepsi wacana sudah memberi wawasan bahwa 3 hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah menjaga perintah Allah, menghindari dari segala yang haram, dan rela dengan takdir. Dalam wacana kedua ialah menuturkan, ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan, jangan membuat bid'ah, patuhilah selalu Allah dan Rasulnya, jangan melanggar, junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukannya, sucikanlah senantiasa. Dan konsepsi kemurnian tauhid dan penafian syirik ia mempunyai pandangan yang sangat mendalam. Misalnya dalam wacana ke-7 dari Futuh Al-Ghaib disebutkan, jangan sekutukan dia dengan suatu apapun, jangan berkehendak diri agar tak tergolong orang-orang musyrik. Menurutnya kesyirikan tidak hanya penyembahan kepada berhala saja,
tetapi pemujaan nafsu jasmani dan menyamakan segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah juga tergolong syirik. Sebab selain Allah adalah bukan Tuhan, dan menenggelamkan diri pada suatu selain Allah berarti menyekutukan Tuhan. Dan keterangan lain, ia menyebutkan bahwa syiriknya orang Khawas adalah menyekutukan kehendaknya dengan kehendak iradah Allah, yaitu lalai dan terbawa suasana dunia. Orang yang sedemikian ini diperintahkan untuk bergegas minta ampun dan berzikir kepadanya. Pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang tauhid sangat sofistik sekali. Hal ini didasari oleh firman Allah. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukannya. Sungguh tiada sesuatu melainkan Allah, sedang dirimu adalah tandanya. Kedirian manusia bertentangan dengan Allah. Segala sesuatu patuh kepada Allah dan milik Allah. Demikian pula dengan kedirian manusia sebagai makhluk sekaligus miliknya. Demikianlah penanaman imani yang diprioritaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang dai yang berhasil. Karena iman sebagai tokoh ukur setiap individu yang mengaku sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, iman memerlukan pengakuan secara konkret dari subjek atas ketentuan yang berlaku menurut syariat ilahi. Karena iman tidak cukup dilakukan secara parsial. Iman sebagai manifestasi keyakinan diharapkan mampu mempertebal ketaatan serta menghapus tindak dualisme atau syirik. Langkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menyeru umat seperti ini sangat tepat sekali, sebab di saat memuncaknya kekacauan umat di mana-mana terjadi dehumanisasi, depersonalisasi dan despiritualisasi, maka gerakan tauhid dan kembali ke jalan Allah betul-betul diserukan dengan lantang. Dengan pengalaman spiritualnya yang sangat kuat, hal ini mencontoh tindakan Nabi Muhammad SAW ketika menata umatnya pada periode Mekah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang Sunni. Karena itu ia tidak membenarkan pandangan Jabariyah dan Fatalis dan Qadariyah dalam masalah usaha manusia. Dalam memandang takdir Tuhan, ia mempunyai pandangan yang tepat. Dalam konsepsinya, ia tuturkan, janganlah engkau memilih nikmat dan menolak bencana yang datang dari Tuhan, sebab semua itu sudah dibagi-bagikan menurut rencananya pada zaman azali, baik itu engkau sukai atau tidak. Sungguh bencana yang sudah ditakdirkan Allah mesti datangnya meski engkau benci. Oleh karena itu, lebih baik engkau pasrah atau tawakal kepadanya dalam segala hal, sebab Allah itu berbuat kehendaknya, yang hikmahnya pun Dia yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, ingatlah dan bersyukurlah jika engkau mendapat nikmat darinya. Sebaliknya, jika mendapat musibah, hendaklah bersabar dan menerima qadarnya. Dan ketahuilah bahwa musibah itu tidak bakal menimpa pada orang mukmin, melainkan hanya sebagai ujian belaka. Sesuai dengan hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ketika aku memberi ujian atau musibah hambaku dan kemudian hamba itu sadar dan tidak mengeluh pada orang lain, maka akan kuganti dagingnya dengan daging yang baru yang lebih bagus. Demikian pula darahnya. Dan kalau hamba itu sembuh, maka hilanglah segala dosanya, dan apabila meninggal, maka aku beri rahmat dalam surga. Campakkanlah dirimu ke hadapannya dengan sikap seperti bola di kaki pemain polo yang menggulirkannya dengan stiknya.
bagaikan jasad mati di hadapan orang yang memandikannya, dan bagai bayi di pangkuan ibunya. Buatlah terhadap segala selainnya, agar tak kau lihat sesuatu pun selainnya, tiada kemaujudan, kemudaratan, manfaat, karunia dan penahan karunia. Anggaplah orang dan sarana duniawi dikala menderita dan ditimpa musibah sebagai cambuk-cambuknya, dan dengan keduanya ia mencambukmu. Dan anggaplah keduanya dikala suka sebagai tanda tangannya yang menyuapimu. Tetapi ia menolak kepasrahan total dan keputusasaan upaya kemanusiaan sebagai tuturnya. Sebagaimana tuturnya. Jangan berkata aku tak mampu, aku tak mau mohon sesuatu kepada Allah, sebab bila yang ku mohon sudah ditentukan bagiku, tentu akan datang padaku, entah diminta atau tidak. Bila hal itu bukan bagianku, dia tidak akan memberikannya kepadaku. Walau ku mintalah kepadanya segala yang kau inginkan, asalkan yang kau minta itu tak terlarang dan tak merusak, sebab Allah telah memerintahkan kita untuk memohon kepadanya sebagaimana firman-Nya, mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan permintaanmu. Mintalah kepadanya karunia-Nya. Dan sabda Nabi, mintalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doamu diterima. Berdoalah kepada Allah dengan kedua tapak tanganmu. Jangan pula melupakan upaya manusiawi agar tidak menjadi korban keyakinan kaum fatalis Jabariyah, dan yakinlah tak suatu pun terwujud kecuali atas izin Allah Ta'ala. Karena itu jangan Anda puja upaya manusiawi, karena yang demikian itu karena melupakan Tuhan. Dan jangan berkata bahwa tindakan manusia berasal dari sesuatu. Bila demikian, berarti kau tak beriman dan termasuk pada golongan Qadariyah. Hendaknya kau katakan bahwa segala aksi makhluk adalah milik Allah. Inilah pandangannya telah diturunkan kepada kita lewat keterangan-keterangannya yang berhubungan pada masalah. Jelaslah di sini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menghendaki manusia pasrah pada nasib dan takdir Tuhan sebelum adanya usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum takdir itu menimpa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan seseorang untuk berusaha, berdoa, dan jika takdir sudah tiba, maka manusia harus menerima atau tawakal, sebab Tuhan lebih mengetahui segala hikmahnya.